Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 49 tokoh untuk menjadi calon menteri dan 58 calon wakil menteri dan kepala badan di pemerintahan yang mendatang. Prabowo Subianto menyatakan ingin membentuk pemerintahan yang kuat di kabinet pendatang yang besar dan solid untuk menjawab tantangan dan permasalahan negeri ini. Namun, apakah dengan koalisi yang besar ini membuat pemerintahan bisa bergerak cepat dan lincah atau justru kabinet yang gemuk membuat masalah baru? Dan telah bergabung melalui sambungan Zoom, Ciko juru bicara PDIP dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat sore abang-abang semua, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Saya ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko, ini kalau dari PDIP hanya ada satu nama, Pramono Anung yang dipanggil. Nah, apakah ini sebagai bentuk sinyal baik ke depannya PDIP akan merapat kepada pemerintahan Prabowo Gibran di kabinet berikutnya, Bang? Kehadiran Mas Pramono kemarin sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Mas Pramono Anung bahwa hadir di situ tidak ada hubungannya dengan kehadiran para tokoh yang lain. Mas Pram hadir untuk menyampaikan pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, begitu juga sebaliknya menerima pesan dari Pak Prabowo untuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kemudian berbincang-bincang karena memang Mas Pramono Anung dan Pak Prabowo juga memiliki dekatan khusus yang sudah lama terjalin, saling mendoakan. Mas Pram tentunya mendoakan Pak Prabowo sehat terus sampai hari pelantikan dan lancar dalam memimpin bangsa ke depan. Dan Pak Prabowo juga mendoakan suksesnya kiprah Mas Pram di Pilkada DKI Jakarta ini di 2024. Ya, jadi intinya itu yang pertama. Jadi artinya tidak sama sekali membicarakan terkait masuknya PDI Perjuangan dalam kabinet atau tidak. Tapi pada prinsipnya begini, kalau bagi PDI Perjuangan, kami sangat menaruh harapan pada pemerintahan Pak Prabowo ini ke depan. Seperti juga rakyat Indonesia secara keseluruhan, tentunya kita semua menginginkan pemerintahan ke depan ini sukses. Baik itu kita tetap ada di luar pemerintahan atau di dalam, itu tidak ada hubungannya dengan keinginan kita untuk turut mensukseskan pemerintahan ini. Dan kita harus tahu bahwa kita menganut sistem demokrasi, artinya walaupun nanti akan ada perbedaan-perbedaan dalam saluran aspirasi atau pemikiran-pemikiran terkait kebijakan, tetapi sesungguhnya itu adalah bergotong royong, sama-sama membangun bangsa agar tetap kokoh. Dan kita tahu hakikat sebuah demokrasi itu kan adanya alternatif pilihan. Jadi intinya walaupun kami sampai hari ini masih menunggu pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega untuk memastikan apa keputusan dari Ibu Megawati, tentunya kami tetap apapun itu, yang pertama kami tetap menginginkan kesuksesan bagi pemerintahan Pak Prabowo, tapi yang kedua dan juga penting, kami akan tetap selalu membersamai rakyat. Iya, Bang Ciko tadi sempat mengatakan masih menunggu kemungkinan kalau ada pertemuan dengan Pak Prabowo dan Ibu Megawati, berarti sangat volatile sekali dan akan terjadi perubahan dalam waktu dekat meskipun pembekalan calon menteri dan calon wakil menteri sudah berjalan nih, Bang Ciko. Ya, kita tunggu aja, kita tunggu. Tentunya kalau bagi PDI Perjuangan, apapun terkait dengan keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan yang strategis, itu adalah wewenang Ketua Umum sesuai dengan mandat yang kita semua di PDI Perjuangan berikan kepada yang bersangkutan di Kongres yang lalu. Artinya memang semua bermuara pada Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, tentunya pertemuan dua tokoh sahabat lama ini juga dinanti-nanti bukan hanya oleh masyarakat dan media, tapi juga oleh saya dan Andre Rosiade rasanya. Iya, dan seperti Anda katakan tadi, Bang Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sudah hadir bersama kami. Bang Andre, kalau kita bicara tokoh yang dipanggil dalam 2 hari jumlahnya hampir ratusan, Bang Andre. Tadi Pak Prabowo, Presiden terpilih, mengatakan untuk membentuk kabinet yang solid, yang besar, dan permasalahan yang kompleks memang perlu sebanyak ini. Tapi di sisi lain timbul banyak sekali pertanyaan dari warga terkait dengan kabinet yang gemuk, pastinya tidak efektif dan angka biaya yang dikeluarkan oleh APBN akan lebih besar. Bagaimana Bang Andre melihat hal ini? Ya, Bang Ciko, Pak Agung, ya memang banyak pertanyaan di masyarakat. Jadi saya jawab, Indonesia ini kan adalah negara besar ya. Negara besar dan kabinet yang besar diperlukan untuk menghadapi tantangan
strategis nasional dan global yang semakin kompleks. Selain itu, kabinet besar memungkinkan adanya representasi yang lebih luas dari berbagai elemen dan anak bangsa. Nah, meskipun terlihat besar, ya, efektivitas kabinet itu diukur dari bagaimana pemerintah dapat mencapai target pembangunan, bukan dari jumlahnya. Pengelolaan anggaran yang baik dan efektif tetap menjadi prioritas dalam pemerintahan. Nah, kabinet ini dibentuk untuk mencapai target-target besar yang telah disusun dalam Asta Cipta. Kami memaklumi sekali lagi pertanyaan-pertanyaan itu muncul di masyarakat. Tapi percayalah, kabinet ini meskipun besar ya akan tetap menggunakan APBN 2025 yang sudah disahkan, ya, sehingga anggaran pun akan kita pergunakan secara prudent dan efektif. Seperti itu. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, dikatakan kabinet yang besar ini bisa cukup efektif untuk mengatasi kompleksitas masalah di tanah air. Tetapi apakah kuantitas yang banyak seperti ini juga berbanding lurus dengan kualitas? Bagaimana Anda melihatnya, Mas Agung? Ya, pertama kalau dibedah secara politik ini tujuan Pak Prabowo untuk membangun narasi persatuan nasional tercapai ya. Dan saya mengapresiasi itu karena ini bisa membuat konsolidasi nasional kita terbentuk dan kohesi sosial masyarakat kita bisa lebih baik ya. Tapi di saat yang sama secara teknokratik masukan-masukan publik itu perlu dimuarakan dalam sebuah hal yang konkret. Kalau di zaman Pak SBY itu ada UKP 4, di zaman Pak Jokowi ada KSP. Dan di zaman Pak Prabowo nanti siapa yang bisa secara konsisten dan rutin mengevaluasi kinerja menteri wakil menteri yang banyak ini. Karena kalau tidak demikian, saya khawatir ya, aspirasi yang tidak diakomodasi lewat suara-suara publik tadi bisa bermuara dalam satu protes besar. Karena melihat kinerja para menterinya tidak sesuai harapan mereka. Sehingga evaluasi yang terukur itu penting. Setelah menteri itu dilantik, langsung dilihat apakah ada progres yang jelas 100 harinya, 6 bulan pertamanya, sampai 1 tahun berikutnya seperti itu. Karena dengan demikian itu bisa menjadi alasan kita bisa menelaah secara konkret masing-masing bidang. Ambil contoh misalkan ada kementerian yang dipecah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah misalkan rumusnya seperti itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, kemudian Kementerian Kebudayaan. Saya kira kan spesifik sekali itu. Jelas ya masalah-masalah yang ada di masing-masing kementerian tadi. Sehingga ketika tidak ada solusi atau permasalahan selesai, publik bisa bersuara. Dan ujungnya apa? Ya kalau nggak jelas menterinya ya di reshuffle, kalau nggak mundur. Pilihannya hanya 2 itu. Ya karena melihat kinerja ataupun kualitas kepemimpinan Pak Prabowo yang luar biasa ya, karena di latar belakangi pendidikan militernya, suasana yang cukup akademik di keluarga beliau, maka saya kira standar yang beliau tetapkan juga tinggi ya, soal etos kerja, soal disiplin, soal ujungnya kualitasnya juga harus bagus. Dan itu kita lihat pagi ini di mana pembekalan mengemuka untuk pertama kalinya ya para calon menteri wakil menteri diberi bekal ya, walaupun ini di Gerindra sebenarnya hal biasa ya, anggota DPR di kota kabupaten provinsi mendapat pembekalan. Mungkin Bang Andre bisa mengkonfirmasi nanti. Tapi untuk menteri wakil menteri dibekali seperti ini, saya kira ini tradisi baru, tradisi baik, dan itu bisa dilihat dimulai dari jam 8 pagi. Sangat pagi sekali. Kalau untuk orang sipil itu kan tantangan yang menarik ya. Tapi itu menjadi sebuah terobosan. Dan saya kira nanti kita lihat efeknya seperti apa. Begitu, Mas. Iya, saya tertarik dengan efektivitas dan bagaimana nanti ada lembaga ataupun kewenangan khusus yang melakukan supervisi terhadap kinerja menteri yang cukup besar. Nanti Bang Andre mungkin bisa menjawab, tapi kita jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Newsroom akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih akan berdialog terkait dengan menakar kapasitas kabinet Prabowo mendatang yang dibilang obesitas atau gemuk. Tadi Bang Andre, saya penasaran sebelum jeda. Tadi Mas Agus mengatakan perlu adanya supervisi yang jelas karena efektivitas kabinet yang besar dengan janji-janji yang harus diselesaikan, terutama target-target di 5 tahun mendatang itu harus terlaksana dan diimplementasikan dengan baik. Bagaimana kabinet Prabowo Gibran ini bisa mengakomodir tadi Bang, terutama kalau kita bicara tingkat kepuasan pastinya berbanding lurus dengan kinerja Bang.
Diulangi, suaranya nggak Iya. terdengar tadi. Ya, tadi Mas Agus mengatakan bahwasanya perlu ada supervisi, perlu ada pengawasan terkait dengan kinerja daripada kabinet yang besar ini, mengingat mereka mengemban tugas dan tanggung jawab cukup besar, target yang banyak, dan kompleksitas permasalahan. Lalu seperti apa bentuk supervisinya selain di tangan Presiden sendiri, Bang? Ya tentu kan ada fungsi DPR, seperti saya di DPR. Meskipun nanti mayoritas partai politik adalah menjadi partai pendukung pemerintah, di mana pemerintah didukung oleh mayoritas anggota DPR, tapi tentu DPR akan melaksanakan fungsinya mengawasi pemerintah. Ya tentu kita akan awasi pemerintah, mengingatkan pemerintah, memastikan pemerintah menjalankan program-programnya. Nah, saya ingin tambahkan ya, penambahan jumlah kementerian sekarang ini kan tujuannya sebenarnya sangat baik, yakni optimalisasi tugas-tugas kementerian. Contohnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin memenuhi janji kampanye yang ada di 8 Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Nah, salah satu program kami ini adalah program makan bergizi gratis. Ini pekerjaan yang sangat besar, karena kita menargetkan penerima makan siang ini sekitar 82,9 juta untuk anak Indonesia. Nah, tahun 2025, Bang Ciko, Pak Agung, kami ini pemerintah menganggarkan 71 triliun. Nah, inilah salah satu contohnya kenapa butuh tambahan lembaga, karena program ini memerlukan satu lembaga baru yang fokus mengimplementasikan, yaitu Badan Gizi Nasional. Nah, demikian juga kita melihat berapa kementerian yang memang perlu evaluasi untuk dioptimalkan. Jadi sekali lagi masyarakat tidak usah terlalu khawatir ya. DPR akan tetap menjalankan fungsi pengawasannya. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu Pak Prabowo sangat menghormati perbedaan pendapat ya. Kita terbuka segala kritik ya dan masukan ya. Tentu silakan, masyarakat dilindungi oleh undang-undang untuk memberikan masukan dan kritik terhadap pemerintah. Nah, jadi sekali lagi berikanlah kesempatan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran bekerja. Nanti silakan masyarakat menilai dan terus mengingatkan kami untuk memastikan janji-janji kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa terwujud. Tapi sekali lagi, banyaknya menteri ini, gemuknya menteri ini bukan sebatas bagi-bagi jabatan, tapi lebih ingin mengoptimalkan agar visi dan misi Pak Prabowo bisa terwujud secara cepat dan tepat sasaran. Seperti itu. Ya, Bang Ciko, kalau seandainya PDP di luar kabinet dan menjadi salah satu watchdog yang sangat berperan ya, mengingat sepertinya kabinet yang gemuk ini banyak sekali konsolidasi dan koalisi. Lalu seperti apa ke depannya PDP menjadi supervisi bagi kinerja pemerintah yang Anda lihat ke depannya? Saya rasa kalau itu terjadi, tentunya PDI Perjuangan bukanlah partai baru. Kalau bicara soal berada di luar pemerintahan kemudian menjadi kekuatan penyeimbang, walaupun mungkin jumlahnya jauh di bawah jumlah koalisi pendukung pemerintahan yang berada di eksekutif, namun ini tidak pernah menjadi halangan bagi PDI Perjuangan menjadi kekuatan penyeimbang yang efektif. Terbukti ketika di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan kalau kita mau jujur, pemerintahan Pak SBY ini bisa dianggap relatif sukses, itu juga karena ada kekuatan penyeimbang. Jadi ada kritik-kritik sehingga kebijakan-kebijakan juga betul-betul dipikirkan, sehingga PDI Perjuangan tidak serta-merta langsung mengcounter atau mengkontranya. Jadi sesungguhnya kalau ada penyeimbang ini kan counterpartnya akan lebih berhati-hati, lebih memikirkan segala aspek, ya kan, untung ruginya, kemudian juga mendengarkan aspirasi masyarakat, supaya tidak ada celah bagi kekuatan oposisi dalam tanda kutip ya, untuk bisa melakukan kontra terhadap kebijakan tersebut. Jadi sebuah exercise yang bagus itu juga kenapa kita di Indonesia ini sepakat menganut sistem demokrasi, karena itulah kelebihannya sistem demokrasi, ada checks and balances dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya PDI Perjuangan menaruh harapan besar terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan kami memberikan kesempatan seluas-luasnya tentunya sebagai Presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri, menentukan jumlah kementerian,
Dan kita tunggu saja, kita beri kesempatan. Kan kita lihat ada beberapa tokoh yang kita anggap juga sangat baik. Ada Bu Sri Mulyani yang kita tahu mempunyai keahlian yang tiada duanya rasa-rasanya di Indonesia ini. Sehingga Pak Prabowo juga merasa memerlukan ekspertis yang bersangkutan lagi, bahkan dibantu oleh 3 wakil menteri kalau tidak salah kira-kira. Dan ini artinya adalah kecerminan dari kehati-hatian Pak Prabowo terkait dengan kebijakan fiskal. Tadi Bung Andre Rosiade sudah menyampaikan terkait akan menggunakan anggaran secara prudent, hati-hati, dan juga efektif dan efisien, sehingga tidak ada pemborosan, tidak ada kebocoran, dan kita tunggu saja lah. Kita harus sama-sama optimis untuk menyongsong pemerintahan baru ini. Apapun keputusan dari PD Perjuangan, apakah akan ada berada di kabinet atau tidak. Tapi kemarin kita lihat sudah, hari ini ya kalau nggak salah ya, alat-alat kelengkapan Dewan sudah juga hampir sudah rampung. Kami mengetuai banyak komisi di situ, dan kami meyakini bahwa kami akan menjadi sebuah alat kontrol yang efektif tadi bersama juga Bung Andre dan teman-temannya di parlemen untuk mengawasi kinerja dari eksekutif. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau kita lihat sebenarnya fungsi check and balances di pemerintah ini di tangan DPR, rakyat sepertinya tidak terlalu signifikan ya. Tapi kalau dilihat koalisi yang besar seperti tadi, pastinya berdampak terhadap kepentingan publik karena pastinya lebih mengutamakan kepentingan konstituen, Anda mengatakan seperti ini. Lalu bagaimana seandainya Anda melihat tadi kinerja tidak baik, semudah itu reshuffle, pastinya akan lebih ribet, lebih rigid lagi, mengingat banyak nama yang harus diakomodir, tapi di sisi lain target tadi salah satunya makan siang gratis, anggarannya besar, kemudian pembagian kementerian, itu sudah di depan mata. Bagaimana Anda melihat kinerja dan harapan daripada Kabinet Prabowo Gibran? Itunya masih speakernya Iya, Mas Agung. Mas Agung boleh di sorry. on-kan audionya, silakan. Ya, ini kabar baik dari Bang Ciko kalau memang ada kecenderungan PDIP berada di luar pemerintahan, walaupun mungkin sementara ya, nanti setelah Kongres nggak tahu nanti seperti apa. Tapi per sore ini ada kabar baik itu, dan saya kira arahan publik juga untuk memberikan kesempatan, saya kira memang harus kita dorong ke sana, karena calon menteri ataupun calon wakil menteri ini kan belum dilantik, mereka baru diberi pembekalan, kita beri kesempatan. Nah, setelah nanti mereka dilantik, baru kita kuliti, kita evaluasi dari hari pertamanya bekerja. Karena itulah esensi di mana demokrasi bisa efektif, bisa memberikan maknanya yang substantif kepada masyarakat, sehingga hal-hal yang kita khawatirkan, ya ekses-ekses dari koalisi besar ini bisa semakin diminimalkan. Karena apa? Karena memang ini konsekuensi logis ya dari sistem presidensial ketika bertaut dengan multipartai ekstrim. Mau nggak mau, hak prerogatif tadi harus berkompromi dengan ya koalisi pengusung di Pilpres, dan memang walaupun ujungnya ada di Pak Prabowo kekuasaan itu, tapi sedikit banyak dia harus melakukan komunikasi politik, baik itu kepada partai maupun para pihak kepentingan yang lain. Nah, di mana peran publik, saya kira peran publik harus dimunculkan, dan itu bisa dilewat medium-medium seperti mana media sekarang melakukannya, kampus, NGO, LSM, karena sekarang ada sisa waktu sekitar 4 hari ya. Jadi Pak Prabowo saya lihat memberi kesempatan kepada publik untuk melihat calon menteri, calon wakil menterinya, apakah sudah sesuai dengan harapan publik. Kalau memang belum, ya silahkan manfaatkan kanal-kanal yang ada melalui misalkan komisi-komisi negara, KPK, PPATK, Komisi Komnas Perempuan, dan seterusnya, LSM, NGO yang concern. Kalau memang ada daftar menteri, calon menteri ataupun calon wakil menteri yang problematik masa lalunya, itu bisa dilaporkan juga seperti itu. Jadi saya kira pengawasan kita sudah bisa dilakukan, cuman porsi-porsinya terbatas karena calon menteri dan calon wakil menteri ini belum dilantik, seperti itu, Mas. Berarti kita menunggu bagaimana nanti pelantikan pada saat setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik pada hari Minggu, dan kita juga berharap mereka tidak hanya sekedar sebagai akomodir daripada koalisi kepentingan politik ya Pak ya, abang-abang sekalian, tapi lebih bagaimana mereka mengedepankan fungsi dan jabatan sesuai dengan visi dan misi dari Prabowo Gibran untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih untuk perbincangannya sore hari ini, tapi waktunya terbatas. Terima kasih Bang Ciko Hakim dan juga Pak Agung dan juga Bang Ade Rosiade. Selamat sore, sampai jumpa. Sore.